Baik, kita bahas materi. Ini materi kalau dipelajari berarti kita dapat di SMA kelas 1 yaitu bentuk pangkat. Tapi kalau kita bahas berarti ini masuk dalam pangkat, masuk dalam bab pangkat, akar, dan logaritma. Akar dan logaritma. Kita lihat yang pertama yaitu bentuk akar. Bentuk pangkat. Kalau bentuk pangkat itu dibilang bahwa bilangan berpangkat itu didefinisikan sebagai perkalian berulang suatu bilangan sebanyak bilangan itu sendiri. Nah, diberikan contoh misalnya kita punya 2 pangkat 1, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2 karena 2 tidak mungkin dikalikan dengan bilangan apapun, sehingga hasilnya 2. Kalau 2 pangkat 2 berarti 2 dikali dengan bilangan 2 berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian kalau 2 pangkat 3 kita peroleh 2 kali 2 sebanyak 3 sama dengan 8. Atau 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3 9. Misalnya 3 pangkat 4 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Nah, itu bentuk pangkat. Kemudian kalau misalnya kita lihat untuk ada pangkat bulat negatif, tapi yang pertama nih kita perhatikan untuk pangkat bulat positif. Dari pangkat bulat positif kita perhatikan definisi dari pangkat bulat positif. Dikatakan bahwa jika kita punya bilangan A, misalnya A adalah bilangan bulat real di mana A ini dibaca A anggota bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif yang lebih dari 1. Jadi N itu apa? Bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif di mana N itu lebih dari 1, lebih besar lebih dari 1 berarti 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka dipangkatkan dengan maka A, bilangan bulat A tadi, bilangan A ini dipangkatkan dengan N buah yang merupakan faktornya yang adalah A, itu dapat dituliskan secara sederhana sebagai berikut. A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A seterusnya sampai dengan dikali dengan A. Ini dibilang bahwa dikalikan sebanyak N faktor. Nah, definisi inilah yang ini sudah dituliskan. Nah, bentuk dari ini A pangkat N adalah bentuk bilangan berpangkat bulat positif. A didefinisikan dengan bilangan pokok atau basis. Dan N bilangan asli itu lebih besar dari 1 yang disebut sebagai pangkat atau eksponen. Kita lihat contoh. 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 kali 4 sebanyak 1 kali. Sebanyak 3 kali. Kemudian setengah dipangkatkan 3 ya berarti setengah dikali setengah sebanyak 3 kali. Kemudian min 3 dipangkatkan 4 berarti min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 sebanyak 4 kali. Kemudian ini tadi kita sudah lihat definisi di bagian A. Sekarang kita lihat sifat-sifat dari bilangan pangkat bulat positif. Nah,
dibilang bahwa jika kita punya dua kondisi yaitu A dan B anggota bilangan real, kemudian A dan B itu tidak sama dengan 0, dan kemudian ada P dan Q itu anggota bilangan bulat, maka berlaku sifat-sifat berikut. Nah, sifat yang pertama yaitu jika basisnya A dipangkatkan dengan P, kemudian basis A lagi dipangkatkan dengan Q, maka kedua basis ini itu kan sama, maka ditulis basis A di mana pangkatnya P ditambah dengan Q. Kemudian yang kedua, A basisnya A dipangkatkan dengan P dibagi dengan A basis A dipangkatkan Q. Kalau pembagian maka P dikurang Q, seperti itu. Nah, misalnya yang pertama dia punya contoh 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 4. Nah, secara sederhana kita lihat, oh ya basisnya sama, berarti kita tinggal tulis basisnya kemudian pangkatnya dijumlahkan saja. 2 pangkat 4 2 pangkat 5 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 9. Kemudian kita punya contoh 3 pangkat 5 3 pangkat 2. Sini karena kita punya basisnya sama dan dia dalam berbentuk pembagian, kita pakai sifat yang kedua karena ini contoh untuk sifat yang kedua, berarti kita tulis basisnya kemudian pangkatnya dikurangkan, hasilnya 5 kurang 2, sini pangkat 3. Nah, sekarang kita lanjut untuk lihat, ini cuma sekilas info saja sebagai ingatan. Kalau misalnya kita punya perkalian dan pembagian bilangan berpangkat, maka kita dapat sederhana menekan menggunakan dua sifat yang tadi sudah kita bahas, yaitu kalau perkalian berarti dijumlahkan, kalau pembagian berarti dikurangkan. Nah, ini ada sifat yang ketiga dan sifat keempat. Kalau misalnya kita punya suatu bilangan nanti dalam berbentuk sifat berikut, yaitu A pangkat P dipangkatkan dengan kita punya bilangan pokok A atau basisnya A dipangkatkan P kemudian dipangkatkan dengan suatu bilangan lagi yaitu Q, maka A itu tinggal kita kalikan saja P kali Q. Nah, misal contoh nih, diberikan contoh kita punya A pangkat 2 dipangkatkan dengan 4, maka dengan sifat yang ini kita tinggal pergunakan saja 3, 2 dikali 4 berarti hasilnya 3 pangkat 8. Nah, kemudian kalau kita punya A dikali dengan B pangkat P, dua bilangan, berarti masing-masing basisnya kita pangkatkan dengan pangkat tersebut, yaitu A pangkat P dikali dengan B pangkat P. Sehingga kalau misalnya ini kita punya 3x dipangkatkan dengan 5, maka tinggal masing-masing basis ini kita pangkatkan dengan pangkat yang di luar. 3 pangkat 5 masing-masing dikalikan dengan pangkatnya 3 pangkat 5 dikali x pangkat 5. Kalau kita punya bentuk begini kita bisa kembalikan seperti ini. Kalau kita punya bentuk begini kita bisa kembalikan seperti sana juga sih, dalam bentuk ini. Nah, kemudian bagaimana kalau masing-masingnya dibagi? Tadi ini kali di dalam, sekarang kalau misalnya bagi di dalam, nah dalam bentuk pembagian, kemudian masing-masing kedua basis yang dalam bentuk pembagian dipangkatkan dengan P, maka ya pada pembilang berarti kita tinggal bilang, berarti pada pembilang tinggal pangkatkan dengan P saja, bagian penyebut juga dilakukan demikian. Kemudian dengan satu aturan bahwa bilangan B itu tidak boleh sama dengan 0, berarti dia boleh 1, dia boleh negatif 1, negatif 2, tapi tidak boleh sama dengan 0. Misalnya contoh ini 3 bagi X dipangkatkan dengan 5, maka pada pembilang kita ambil 3 pangkat 5
berlaku juga untuk penyebut dx pangkat 5. Atau misalnya kita bolak lagi, berarti x bagi 3 pangkatkan 5, berarti tinggal tulis saja, berarti x pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Terus yang ini misalnya kita ubah 3y pangkat 4, berarti tinggal tulis saya 3 pangkat 4 y pangkat 4 misalnya. Kemudian di mana sini kita punya b pangkat 3 dipangkatkan dengan 2, berarti 3 b pangkatkan 3 dikali dengan 2, berarti b pangkat 3 kali 2 6. Kemudian ada aturan yang bilang bahwa semua bilangan apabila dipangkatkan dengan 1 maka hasilnya bilangan itu sendiri. Maka dibuat satu sifat yang a pangkat 1 itu sama dengan a. Jadi mau 100 pangkat 1 berarti sama dengan 100. Mau 1000 dipangkatkan dengan 1 tetap sama dengan 1000. 10.000 dipangkatkan 1 tetap sama dengan 10.000. Kemudian dikasih pertanyaan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Kalau kita lihat yang pertama, kita punya basis yang pertama yaitu 4/3 dipangkatkan dengan 7. Di sini 4/7 dengan sifat yang pertama yaitu sifat perkalian, yang mana a pangkat m dikali a pangkat n. Kita ikut yang di sini saja, berarti a pangkat p dikali a pangkat q, berarti a p tambah q. Sehingga kita tinggal tulis ulang basisnya, berarti 4/3 dipangkatkan 7 tambah 2 sama dengan 9. Jadi 9 itu hasilnya dari 7 ditambah 2. Kemudian ada bagian B. Bagian B yaitu kita punya akar 6 pangkat 4 dibagi dengan akar 6 pangkat 2. Ini kita pakai sifat yang kedua, berarti karena pembagian berarti saling mengurangkan. Kita tinggal tulis basisnya, kemudian kita kurangkan pangkatnya saja. 4 kurang 2 hasilnya 2. Ini dapat dari 4 kurang 2. Kemudian kalau kita punya bentuk berikut, kan cara tulis pembagian ada 2, bisa pakai titik 2, kemudian bisa pakai dalam bentuk pecahan. Nah ini yang bentuk bagian titik 2 dalam bentuk pecahan. Dalam bentuk pecahan juga begitu. Ini 3/4 basisnya ingat basisnya sama 3/4. Maka kita pakai sifat yang kedua yaitu ini kita uraikan, berarti 3/4 dipangkatkan 4 kurang 2 4 kurang 2 berarti sini sama dengan 3/4 pangkat 2. Berarti sini harusnya, ini sebenarnya di soal-soal ini disuruh kita buktikan. Saya pakai buku SMA untuk kita pakai kerjakan ini untuk mengerti pangkat, akar, dan logaritma. Berarti kalau misalnya kita mau bilang mana yang benar, berarti ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, berarti karena sini harusnya ini. Nah sekarang kita lihat yang bagian D.
X pangkat min 2 pangkat 3. Karena ini min X dipangkatkan 2 dipangkatkan dengan 3, berarti kita menggunakan sifat yang ketiga, berarti ini diperoleh dari min X 2 dikali 3 sama dengan min X 2 kali 3 sama dengan 6, berarti ini yang bagian D benar. Nah, kemudian kita lanjut yang berikut. Yang soal nomor itu disuruh sederhanakan, berarti kalau kita punya bagian yang pertama 3 pangkat 3 dikali X pangkat 10 dikali Y pangkat 6. Ini X nya, tapi X nya itu dipangkatkan dengan 10, kemudian dibagi dengan 27 X pangkat 5 dikali Y pangkat 3. Nih, supaya kita menghemat layar, kita tinggal tulis dalam bentuk pembagian saja. Misalnya sini kalau kita supaya gampang dikerjakan, berarti 3 pangkat 3 X pangkat 10 Y pangkat 6 dibagi 27 X pangkat 5 Y pangkat 3, berarti sama dengan 3 kali 3 27. 27 berarti kita langsung aja 3 kali 3 27, berarti ini bagi dengan ini, berarti habis. Kita pakai aturan yang kedua, sini X pangkat 10 sini X pangkat 5, berarti X pangkat 10 dan X pangkat 5, berarti sini X pangkat 5. Kemudian karena sini Y pangkat 6 dan Y pangkat 3, berarti sini Y pangkat 3. Kalau aturan sifat yang kedua kan kalau dia pembagian disaling mengurangkan. Nah, kemudian itu bagian A. Ini jawaban bagian A. Kemudian kalau bagian B, M pangkat 3 pangkat 4, ini bukan kali, ini X, M pangkat 6. Kemudian keduanya dibagi dengan M pangkat 4. Kalau kita selesaikan, berarti M pangkat 3 kali 4 sama dengan 12 X M pangkat 6 dibagi dengan M pangkat 4, berarti nanti diperoleh ini 12 ini M pangkat 12 ini M pangkat 4, berarti kalau disederhanakan berarti M pangkat 8 karena 12 kurang 4 X, kemudian sini 6 sini 4, berarti M pangkat 6 kurang 4 berarti 2. Kalau kita tulis ini kan basisnya M berarti M pangkat 10 dikali dengan X, itu B. Kemudian bagian C 3 pangkat 4 dikali A pangkat 5 dikali B pangkat 7 dibagi dengan A kali B, berarti 3 pangkat 4 dikali A pangkat 5 B pangkat 7 dibagi dengan A kali B sama dengan 3 kali 4 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 berarti 81. Di sini A pangkat 5 sini A, berarti A pangkat 4. Kemudian sini B pangkat 7 sini B, berarti B pangkat 6. Bagian D, kita punya
A pangkat 5 N pangkat 2 dipangkatkan dengan 4 dibagi P pangkat 3. Berarti D A pangkat 5 kali 4 sini 20. Ini kan masing-masing dikali dengan yang pangkatnya, berarti A 5 kali 4 20, N pangkat 2 kali 4 8 dibagi dengan P pangkat 3. Berarti kita peroleh ini hasil akhirnya. Tetap ini hasil akhirnya sudah tidak bisa sederhanakan lagi. Berarti ini untuk bagian B bagian D, kemudian bagian E. Bagian kita lihat bagian E. Bagian sorry ini masing-masing dipangkatkan, semua dipangkatkan dengan 4. Berarti yang di atas benar untuk pembilang, kemudian kalau penyebut berarti ini pangkat 12. Kemudian bagian E itu M pangkat 3 N pangkat 2 dibagi M. Di sini dibagi lagi dengan M pangkat 4 dikali N pangkat 3 dibagi M pangkat 2 N pangkat 6. Sehingga kalau ini disederhanakan, ini M pangkat 3. M pangkat 3 kemudian ini M pangkat 1, berarti M pangkat 2 dikali dengan N pangkat 2. Nah ini dibagi dengan sini M pangkat 4, di sini M pangkat 2, berarti sisa M pangkat 2. Ini M pangkat 3, sini N pangkat 2, berarti ini langsung kalau tulis dalam pangkat negatif, berarti sini N pangkat min 3. Begitu. Kalau kita tulis dalam pangkat positif, berarti N nya dalam bentuk seper N pangkat 3. Sekarang kita tulis ini dalam bentuk pecahan, berarti M pangkat 2 N pangkat 2, ini M pangkat 2 kemudian N pangkat 3. Sebenarnya kita salah soal, pokoknya dulu soal di buku. Soal di buku sini pangkat 5. M pangkat 3 N pangkat 2 M pangkat 4 N pangkat 3 M pangkat 2 N pangkat 6. Berarti sini cuma pangkat 5. Pangkat 5 berarti 3 kali 5 sini 15. 2 kali 5 sini berarti 10. Berarti sini berarti sini dibagi dengan M pangkat 5. M pangkat 5 M pangkat 5 kemudian coba kita dari awal aja, kita hapus dulu supaya tidak. Kemudian sini pangkat 5, berarti nanti hasilnya M pangkat 3 kali 5 berarti 15, terus N pangkat 10 dibagi M pangkat 5 dikali
M pangkat 4 N pangkat 3 dibagi M pangkat 2 dikali N. Ini dibagi selesaikan satu-satu, berarti di sini M pangkat 15, ini M pangkat 5, berarti kalau M pangkat 15 M pangkat 5 untuk pembilang penyebut. Pembilang berarti sini nanti hasilnya M pangkat 10 dikali N pangkat 10 dibagi dengan M pangkat 4 kemudian M pangkat 2, berarti M pangkat 2 M pangkat 2 di sini N pangkat 6, di soalnya N pangkat 6. M pangkat 4 kemudian M pangkat 2, berarti M pangkat 2 kemudian N pangkat 3 kemudian N pangkat 2, berarti kalau tulis pangkat negatif berarti sini min 3. Nah sekarang kalau tulis dalam bentuk pembagian berarti M pangkat 10 dikali N pangkat 10 dibagi dengan M pangkat 2 N pangkat min 3. Kalau tulis M pangkat 10 dengan M pangkat 2 berarti sini M pangkat 8 dikali N pangkat 10 dibagi N pangkat min 3. Ini pangkat negatif, kalau dikali kasih ke atas berarti M pangkat 8 sama dengan M pangkat 8 N kali 10 dikali N pangkat 3. Pangkat negatif menjadi pangkat positif, berarti hasilnya M pangkat 8 dikali N pangkat 13. Itu bagian E. Kemudian kita pindah latihan soal yang berikut. Nomor 3 berarti kalau kita selesaikan kita punya bagian A 3 pangkat 2N dipangkatkan dengan 2 dikali 9N pangkatkan dengan N kurang 1. Kalau kita selesaikan berarti 3 kita pakai sifat pangkat, berarti 3 pangkat 2 pangkat N kali N, berarti sini 4N. Kemudian ini kalau kita sederhanakan berarti 3 pangkat 2N dipangkatkan dengan N kurang 1, sehingga kalau disederhanakan berarti 3 pangkat supaya kita hemat berarti kita pindah ke sini. Pindah ke sini berarti 3 pangkat 4N dikali 3 pangkat 2N kali N, berarti 2N kuadrat. Ini kan dikurang, kan ini kurang berarti 2N, berarti sini 2N. Nah karena basisnya sama-sama 3 berarti bisa dijumlahkan 3 4N ditambah 2N kuadrat dikurang 2N, atau kita peroleh 3 4 kurang 2 sini, berarti sini 2N plus 2N kuadrat. Kalau kita mau cari nilai N berarti misalnya 2N plus 2N kuadrat, kita peroleh 2N 1 ditambah kita lakukan operasi aljabar, berarti 2N berarti sini N, karena kalau misalnya 2N kali N 2N kali N 2N kuadrat kita sama dengan ke 0, berarti misalnya kita butuh nilai N, berarti kalau 2N
sama dengan 0 berarti N sama dengan 0, atau 1 plus N sama dengan 0 atau N sama dengan negatif 1. Nah, misalnya dikasih syarat bahwa N-nya itu tidak sama dengan 0. Kalau misalnya dikasih syarat N sama dengan 0 berarti ini hasilnya nanti 1. Begitu. Misalnya kita bilang N sama dengan 0, maka nanti sifat yang SOL yang pertama 3 pangkat 2 dikali 0 dipangkatkan 2 dikali 9 N, kayaknya 0 berarti 0, 0 kurang 1. Nah, berarti nanti sini 2 kali 0 0, kemudian ini kalau kita pakai 0 kurang 1 0, 0 kali ini sifat pembagian berarti nanti tetap 1 dikali 1 tetap sama dengan 1. Kemudian misalnya N sama dengan negatif 1 berarti kita punya 3 pangkat 2 kali min 1 dipangkatkan 2 dikali 9 kali min 1 sama min 1, sini min 1 kurang 1. Berarti nanti 3 pangkat minus 4 dikali 2 kali min 1 min 2 min 2 min 4, sini misalnya 9 min 1 sini min 2 min 1 sini min 2 berarti nanti sama dengan min 2 positif 2 berarti nanti sini misalnya 3 pangkat negatif 4 dikali 3 pangkat 2 dikali negatif 2, ya kan. Ini negatif positif 2 sini. 2 berarti 3 pangkat negatif 4 dikali dengan 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 0, hasilnya sama dengan 1. Jadi N sama dengan negatif 1, hasilnya 1. N sama negatif 1 berarti hasilnya benar. Kemudian sekarang bagian B itu sederhana saja. Kalau kita punya 15x pangkat 3 Y pangkat 2 dikurang 25 X pangkat 4 Y pangkat 3 ditambah 35 X pangkat 5 Y pangkat 6 dibagi dengan negatif 5 X kuadrat Y. Tidak Tuhan, tidak. Di sini sama dengan 15 bagi negatif 5 min 3 X pangkat 3 X pangkat 2 berarti sini X, Y pangkat 2 sama sini Y berarti sini tinggal Y. 25 dibagi negatif 25 dibagi negatif 5 berarti sama dengan positif 5. Sini X pangkat 4, sini X pangkat 2 berarti sini X pangkat 2. Kemudian sini X pangkat Y pangkat 3, sini Y berarti sini Y pangkat 2. Ditambah 35 dibagi negatif 5 berarti ini bukan positif, ini negatif. Negatif 23 bagi 5 berarti 7, negatif 7. Sini X pangkat 5, X pangkat 2 berarti X pangkat 3. Y pangkat 6, sini Y pangkat 2 berarti sini Y berarti Y pangkat 5. Oke. Itu untuk pangkat bulat negatif. Kemudian dengan dia punya
latihan soal, kemudian nanti kita lanjut dengan beberapa latihan soal lain, dan nanti kita lanjut bagian 2 yaitu tentang kita langsung saja kerjakan sudah. Untuk apa nih, untuk dia punya latihan lanjutan, kita lanjut saja berarti di bagian yang ke-10. Halaman ke-10 misalnya kita punya soal, buktikan setiap pertanyaan dengan menggunakan sifat-sifat. Tadi ada 5 sifat, misalnya yang pertama A itu 2/3 dikali 2/5 itu sama dengan 2/8. Nah, kita buktikan ini benar enggak? Berarti 2, kalau kita buktikan berarti 2/3. Kita kerjakan begini saja, sesuai ini saja. Berarti 2/3 berarti sini basisnya sama, berarti 2/3 tambah 5 ini sama dengan 2/8. Berarti 2/8 sama dengan 2/8. Berarti ini benar. Kemudian bagian B, 3/4 dikali 3/2 sama dengan 3/6. Ini berarti 3/4 tambah 2 sama dengan 3/6. 3/6 sama dengan 3/6. Ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti terbukti benar. Bagian B, sini bagian C. 2/3 pangkat 2 dikali 2/3 pangkat 4 itu dikatakan sama dengan 2/3 dengan 6. Berarti kalau kita menghitung 2/3 dipangkatkan 2 tambah 4 sama dengan 2/3 pangkat 6. Jadi 2/3 pangkat 2 tambah 4 6 sama dengan 2/3 pangkat 6. Ini juga terbukti benar. Ini benar. Kemudian yang berikut bagian C, ABC, bagian D, BCD, D-nya itu 10/3 dikali 10/4 sama dengan 10/7. Kalau buktikan berarti 10/3 tambah 4 sama dengan 10/7. 10/7 sama dengan 10/7. Berarti benar, terbukti. Bagian E, -1/2 dipangkatkan 2 dikali -1/2 dipangkatkan 3 sama dengan -1/2 pangkat 5. -1/2 dipangkatkan 5. Ini kita hitung -1/2 dipangkatkan 2 tambah 3. Sini -1/2 dipangkatkan 5. Berarti sini -1/2 dipangkatkan 5 sama dengan -1/2 dipangkatkan 5. Ini terbukti benar. Kemudian ada soal nomor 1, nomor 2. Kalau nomor 2 dibilang bahwa tentukan hasil dari bentuk pangkat di bawah ini.
Yang pertama bagian A itu min 1 1/2 dipangkatkan min 3. Bagian B 0,2 pangkat 4. Bagian C itu sama dengan 3/2 pangkat 2. Bagian D 0,8 pangkat 3. Bagian E 5/2 dibagi 2. Nah, kalau kita lihat yang pertama berarti bisa jawab bagian A 1/2 pangkat min 3. Ini berarti kubah ke dalam pangkat negatif, berarti 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1 dibagi 1 dikali dengan 2 kali 2 kali 2 4 kali 2 sini 8. Ini kalau lupa berarti 1 bagi 1 dikali 8 bagi 1 sama dengan 8. Berarti min 1/2 pangkat min 3 itu sama dengan 8. Kemudian misalnya bagian C, bagian B 0,2 pangkat 4. Berarti ini kan 2/10 pangkat 4, atau sini perkecil berarti 1/5 pangkat 4. Berarti kalau kita mau itu ditulis dalam bentuk pecahan, berarti sini tinggal tulis saja 1 pangkat 4 dibagi dengan 5 pangkat 4 sama dengan 1/5 pangkat 4. Ini kalau mau dihitung juga boleh. Kemudian itu bagian C, bagian B, kemudian bagian B, C, D. B sini C. C-nya 3/2 pangkat 2, berarti sini 3/4. Kemudian bagian D 0,8 pangkat 3, berarti 8/10 pangkat 3, berarti sini dibagi 2 berarti 4, dibagi 2 berarti 5, pangkat 3 berarti 4 pangkat 3 dibagi dengan 5 pangkat 3. Kemudian bagian C, D, E nya kita punya 5 pangkat 2 dibagi 2. 5 pangkat 2 bagi 2, 5 kali 2 5 kali 5 dibagi 2. Berarti sini sama dengan 5 25 dibagi dengan 2. Itu untuk latihan nomor 2. Kemudian misalnya kita pindah ke nomor 3, berarti nomor 3 itu disuruh sederhanakan
10 pangkat 3P dikali 8 pangkat 2 dikali 5 pangkat P plus 3 dibagi 2 pangkat P plus 4 dikali 5 pangkat P kurang 1. Ini jadi tugas untuk teman-teman kalau mau kerjakan. Tinggal gunakan sifat-sifat tadi, ada sifat bilangan bulat positif yang ada 5 1 2 3 4 iya 5 sifat yang tadi sudah kita bahas. Yang coba jadi kalau kita lihat ada, nah ini sifat yang pertama, sifat yang kedua, kemudian sifat yang ketiga, yang keempat, kelima tuh kita bisa bilang bahwa terapkan 5 sifat bilangan bulat positif untuk soal nomor 3. Oke, nanti berikut kita bahas yang tadi yang pertama. Jadi kalau kita mulai dari definisi, ini kan baru pangkat bulat positif. Nanti yang kedua kita bahas yang pangkat bulat negatif. Itu saja, see you di video berikut.